Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi saja. Dan ini kelasnya masih yang tadi lagi ya. Masih ada Nurma Ida, Neng Marwiyah, Quratal Ain. Sekarang orangnya sudah berkurang menjadi 34. Dan saya dikasih waktu 10.5 sampai dengan 10.50 kurang lebih. Jadi kelasnya akan saya mulai saja. Nanti kalian bisa download aplikasinya, materinya di Google Classroom. Dan untuk materi sistem informasi manajemen ini, kita sedikit banyak akan berhubungan dengan software komputer. Jadi nanti kita coba untuk membuat laporan dalam bentuk blog. Jadi saya suruh kalian membuat blogspot. Saya akan kirimkan juga nanti file bagaimana caranya kalian membuat blogspot. Kalian siapkan dulu materi yang akan kalian share di blog kalian. Dan selanjutnya, apa itu sistem informasi manajemen? Mungkin ada yang sudah pernah dengar? Kalau belum, saya akan terangkan dari awal. Mulai dari kata manajemen terlebih dahulu, sebelum saya masuk ke sistem. Manajemen adalah bagaimana caranya mengelola, mengkoordinasi, mengatur sumber daya manusia, alat, kemudian material, metode, caranya, money, keuangannya, market, pasarnya. Lalu dalam ilmu manajemen, ini dikatakan bagaimana caranya mengelola 6M. Man, material, method, money, mesin, dan market. Yang pertama, man. Dalam setiap perusahaan, sumber daya manusia itu selalu ada. Kemudian, bagaimana kita caranya mengelola sumber daya manusia tersebut? Otomatis kita harus mencari informasi. Informasi harus kita kumpulkan untuk membuat keputusan. Jadi yang kita manage itu 6M. Harus setiap perusahaan. Apapun perusahaannya, bergerak di bidang apapun perusahaannya, mereka harus mempunyai 6M ini. Saya ulangi sekali lagi. Man, material, method, money, mesin, dan market. Material berarti bahannya. Ikut di jalan. Bagaimana kita mengelola bahan tersebut? Kemudian kita mengelola mesin. Ini berarti berhubungan dengan bagian produksi. Software apa yang akan kita buat? Laporan seperti apa yang kita buat? Karena keluarannya nanti, keluarannya nanti ini akan bagaimana kita melaporkan informasi yang tepat, akurat untuk mengambil keputusan dari pihak manajerial. Makanya kita harus mengumpulkan semua informasi dari 6M ini. Man, material, method, mesin, money, dan market. Keluarannya nanti jadi data. Misalnya di bagian produksi. Di bagian produksi mesinnya yang beroperasi adalah harusnya 10 mesin. Tetapi berdasarkan data di lapangan, 1 mesin rusak. Berarti tinggal 9 mesin yang beroperasi. Ini kita kelola. Apa yang menyebabkan 1 mesin ini rusak? Apakah sumber daya manusianya yang tidak mumpuni? Berarti kita harus melakukan pelatihan. Untuk bagaimana dia bisa mengelola mesin itu supaya berjalan dengan baik. Setelah kita tahu manajemen, yang 6M ini, kita mengumpulkan informasi, lalu kita jadikan sistem. Yang kita katakan sebagai SOP. Sistem inilah yang berjalan terus-menerus. Dan hasil dari semua informasi yang kita kumpulkan, yang kita tuangkan dalam bentuk data, ini akan dipakai oleh pemimpin atau dipakai oleh pimpinan untuk mengambil keputusan. Konsepnya sudah paham ya?
Oh, berarti konsepnya seperti itu, bahwa sistem informasi manajemen adalah bagian kesatuan bisnis. Jadi secara keseluruhan, bagaimana kita mengelola 6M. Man, material, method, mesin, money, dan market. Ini kita kelola semua. Untuk dijadikan data, untuk dijadikan bahan, diinformasikan ke pihak manajerial. Di mana tingkatan manajerial sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama top level, middle level, dan low level. Yang terakhir, yang melaksanakannya adalah staff. Nanti saya terangkan dalam slide. Saya baru satu mengupload slide-nya, nanti saya upload lagi. Saya lanjutkan ke materinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang kurang paham? Ada yang tidak paham? Boleh ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Definisi dari sistem informasi manajemen, fungsi, kategori, dan manfaatnya. Sistem informasi manajemen adalah bagian pada kesatuan bisnis yang harus terus berubah dan memberikan tantangan baru dari waktu ke waktu. Bisnis modern tidak dapat bertahan lama tanpa menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengelola data dalam jumlah besar dan memberikan banyak informasi untuk belajar atau bekerja secara disiplin. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang handal, relevan, dan terorganisir dengan baik, yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Dalam suatu organisasi bisnis, ada 3 tingkatan manajerial. Top, middle level, kemudian top, middle, dan low level. Ketiga tingkatan manajerial ini yang terakhir adalah staff. Ketika kita berbicara mengenai manajerial, berarti kita berbicara mengenai siapa yang duduk di atas sebagai pimpinan dalam suatu organisasi. Ketika kita berbicara mengenai pemimpin perusahaan, berarti kita berbicara mengenai pengambil keputusan. Yang mengambil keputusan dalam tingkatan ini harus berdasarkan data dan fakta. Oleh karenanya, SIM berfungsi di sini. Sistem informasi manajemen akan mensupport 3 orang ini, top, middle, dan low, untuk mengambil keputusan. Sebentar, ada yang chat. Saya terganggu konsentrasi. Pak, mohon maaf, masih banyak yang belum bisa join. Oh, di sini sudah banyak kok. Siapa yang belum bisa join? Ada yang masih belum bisa join. Di sini ada 58 orang. Saya lanjutkan lagi, ya itu problemnya. Nanti saya share saja rekamannya. Kalian tinggal ambil di Google Drive saya. Oleh karenanya, pengertian dari sistem informasi manajemen adalah alat yang berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya, menyajikannya dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Sistem ini biasanya berbasis komputer, termasuk lembar Excel sederhana atau platform yang lebih kompleks. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisa dalam sistem biasanya berasal dari sumber internal dan eksternal. Nanti mungkin minggu depan saya tuangkan dalam bentuk gambar bagaimana mereka mempengaruhi.
baik internal maupun eksternal. Menurut ahli, sistem informasi manajemen dalam dunia akademis yang ditulis oleh seorang ahli manajemen, dia mengatakan bahwa dalam bukunya of Marketing Management Information System for the Information Age and Professor of Accounting and Computer Information System di Universitas Pittsburgh State menjelaskan bagaimana fungsi sistem informasi manajemen dalam dunia akademis. Sistem informasi manajemen adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer yang berfokus pada mesin. Sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagaimana teknik industri dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Jelasnya. Kata dia, jadi kita harus bisa mengoperasikan komputer untuk meringkas semua data-data yang matiin video lu dari 6M tadi, main, material, method, mesin, money, dan market, man, berarti bagian HRD. Ada laporan apa di bagian HRD? HRD membutuhkan orang untuk bagian produksi. Berarti kita record. Di bagian produksi, kira-kira yang dibutuhkannya dengan syarat-syarat seperti apa? Apakah harus lulusan sarjana atau lulusan S2? Kemudian maksimal umurnya berapa? Karena dia akan disimpan di lapangan misalnya. Bagian produksi berarti dia disimpan untuk mengoperasikan mesin. Minimal lulusannya STM bolehlah. Kalau bisa tekniknya teknik industri. Yang mana nih? Dikumpulkan semua informasinya sama bagian HRD. Kemudian dia rekam. Umurnya maksimal 35 tahun. Dia harus bisa mengoperasikan komputer. Dia bisa bekerja sama dalam tim. Dia lulusan sarjana. Itu informasinya. Ya kita buatkan iklannya. Kan begitu. Itu bagian SDM. Kemudian men. M yang pertama. 6M tadi. Men. Kemudian material. Bahan. Ini berkaitan dengan bagian produksi juga. Bahan yang dibutuhkan. Misalnya membuat sepatu. Apa yang kurang? Ini di-record lagi sama kita. Bagian administrasi. Bagaimana cara merecordnya? Ya disimpan di Excel. Berbentuk laporan. Misalnya, kain, kita punya berapa bal. Benang, kita punya berapa bal. Yang dibutuhkan apa saja, yang kurang apa saja. Nanti bagian pengadaan belanja. Konsep ini mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidangnya. Bagaimana orang memproses informasi dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapatkan informasi yang up to date. Cumming menambahkan, informasi yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat adalah apa yang kami perjuangkan. Disiplin ini lebih jauh beragam daripada ilmu komputer pada umumnya. Selain ilmu komputer, ada bidang studi lain yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen, baik di tingkat teoritis maupun praktis. SIM dalam akademis atau sistem informasi manajemen dalam akademis dan bidang lain, selain ilmu komputer, ada bidang studi lain yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen, baik di tingkat teoritis maupun praktis. Sistem informasi, dalam sistem informasi ada penekanan yang lebih besar pada alat. Sedangkan sistem informasi manajemen lebih menekankan pada proses bisnis dan operasi. Teknologi informasi mirip dengan sistem informasi, tapi hanya berfokus pada komputer saja. Suatu disiplin yang menggabungkan rekayasa perangkat lunak, pengembangan sistem informasi dan jaringan, teknik elektro dan teknik komputer. Bidang-bidang ini masing-masing fokus pada pengembangan dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem informasi manajemen membantu menentukan implikasi praktis dan teoritis dari perubahan ini. Sistem ini menjadi sangat diperlukan akibat adanya kompleksitas tinggi dalam setiap organisasi bisnis. Tanpa informasi yang tepat,
tidak ada organisasi atau bisnis manapun yang dapat mengambil langkah yang benar dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, SIM sangat berfungsi. Faktanya, dalam suatu keputusan organisasi memainkan peran penting untuk pencapaian tujuan. Dan kita tahu bahwa setiap keputusan didasarkan pada informasi. Jika informasi yang dikumpulkan tidak relevan, maka keputusan akan salah. Dan bisnis mungkin akan menghadapi kerugian besar dan banyak kesulitan dalam beroperasi. Oleh karenanya, fungsi SIM dalam entitas bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu koordinasi di antara departemen. Yang ketiga, membantu koordinasi. Ini sama, saya edit dulu. Ada 3, membantu dan membandingkan kinerja bisnis. Ada 3 fungsinya. Membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Saya bahas satu persatu. Membantu dalam pengambilan keputusan, di mana sistem ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di organisasi. Karena dalam organisasi apapun, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan, dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Yang kedua, membantu koordinasi di antara departemen. Sistem ini juga membantu dalam membangun hubungan yang sehat di antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Yang ketiga, membantu menemukan masalah. Seperti kita ketahui bahwa sistem ini memberikan informasi yang relevan tentang setiap aspek kegiatan. Oleh karena itu, jika ada kesalahan yang dibuat oleh manajemen, maka informasi sistem informasi manajemen membantu dalam mencari solusi dari masalah yang terjadi. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Kak. Paham ya? SIM juga atau sistem informasi manajemen membantu membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini menyimpan semua histori, data, informasi dalam basis datanya. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Misalnya di bagian HRD, oh ternyata ada turnover. Turnovernya bagian apa nih? Di bagian marketingnya. Kenapa turnover di bagian marketing? Bisa dilihat datanya. Ini fungsinya SIM. Bagaimana kita merecord setiap sales yang bekerja. Misalnya si A hari ini pergi ke tempat B. Dan dia melakukan dealing dengan satu orang. Misalnya dia sales mobil. Si A ini dilihat recordnya. Fungsi SIM itu merecord itu semua. Dan memberikan informasi kenapa tiba-tiba dia keluar. Ditelaah, diteliti. Dari mana ditelaah dan ditelitinya? Apakah dia, kenapa dia keluar, kenapa dia bisa turnover tinggi, kenapa dia keluar dari tempatnya, padahal dia itu orang yang berprestasi misalnya. Nah ternyata setelah ditelaah, gaji dia sudah 3 bulan nggak keluar. Kan gitu. Nah ini fungsinya SIM. Nah, nanti dicocokkan lagi dengan bagian keuangan. Dilihat bagian keuangan benar tidak? Oh, ternyata di bagian keuangan tidak kok. Gajinya keluar, tapi putus di mana? Kan gitu. Ada nggak tanda tangan dia yang ketika dia sudah menerima gaji, dia tanda tangan ada tidak? Ternyata dia tidak pernah tanda tangan ketika datang. Nggak ada. Itu yang menyebabkan dia keluar. Oh, ternyata telisik punya telisik lagi. Di koperasi dia punya hutang, misalnya. Nah, bagian SIM ini harus tahu semua. Data inilah yang diambil oleh pemimpin perusahaan yang top, middle, dan low level tadi untuk mengambil keputusan. Dengan bantuan sistem terintegrasi ini, organisasi bisnis dapat menganalisis kinerjanya. Apapun yang mereka lakukan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, dan kinerja bisnis apapun di tahun ini, hal lainnya adalah juga dapat mengukur pengembangan dan pertumbuhan organisasi bisnis. Ini dapat mengukur, diukur. Semuanya dapat terlihat. Kategori sistem informasi manajemen. Yang pertama, kategorinya Executive Information System atau disingkat dengan ACE. Yang kedua, Marketing Information System atau MKIS. Business Intelligence System atau BIS. Customer
Relationship Management System CRM, Salesforce Automation System SPA, Transaction Processing System TPS, Knowledge Management System KMS, Financial Accounting System FAS, Human Resource Management System HRMS, Supply Chain Management System SCM. Ini kategori-kategori sistem informasi manajemen. Yang pernah saya lakukan adalah salah satunya membuat salah satu data untuk Customer Relationship Management System atau CRM. Di mana saya membuat laporan dari customer service, ada 1, 2, 3 customer service termasuk kasir, dan di situ saya buatkan permasalahannya. Kolom yang pertama, kalau misalnya sambil praktekkan, kalian bisa buka Excel. Di Excel itu kalau dulu saya membuatnya begini, di CRM misalnya. Sebentar ya, saya sambil buka Excel. Jadi saya sebutkan nama-namanya, nama-nama si customer service, kemudian kolom yang kedua, kolom-kolom informasi mengenai kerjaan apa yang dia kerjakan dalam melayani si customer service. Itu namanya SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sebentar, saya share lagi. New share. Yang ini ya. Misalnya begini, kalian membuat laporan CRM. Customer Relationship Manager, nama, kemudian di sini kegiatannya. Kegiatan yang pertama, laporannya adalah signal hilang. Yang kedua, kemudian laporan kartu rusak, ganti kartu rusak. Kemudian yang ketiga, misalnya pembelian pulsa, Kemudian yang keempat, komplain kartu misalnya. Kartu. Oke. Ini nama CS, nama customer service-nya. Nama CS. Nomor. Tuliskan saja misalnya nama CS-nya 1, 2, 3, 4 orang CS. Nama CS misalnya Eni. Yang kedua Sandra misalnya. Sandra. Kemudian Maudina. Kemudian Raihan. Customer service-nya Eni mendapatkan 1 laporan. Ini total. Di sini total lagi. Total. Signal hilang berapa orang? 1. Eni. Sandra berapa orang? 1 misalnya. Ini per hari ya, per hari. Harusnya ada tanggal. Insert tanggal. Tanggalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 1. Tanggal 1 kita tarik saja. Tanggal 1 bulan 5 misalnya, bulan 9. Bulan 9. 1 Januari. Ganti kartu rusak. Eni mendapatkan customer ganti kartu rusak nggak? Ya, 1. Pembelian pulsa 1. Komplain tutup kartu 1. Sama dengan summary. Berarti Eni mendapatkan 4 orang customer hari itu. Dengan total 4 orang itu, yang ganti kartu berapa orang dari setiap customer service yang signal hilang, misalnya Sandra 1, Maudina 1, Raihan 1. Ganti kartu rusak di sini dia tidak ada. Ini tidak ada, ini 1. Ini 1. Ini 6 misalnya, ini 1. Kita jumlahkan. Ini 0. Oke, sama dengan
Ini dinamakan dengan SIM. Bagaimana kita membuat laporan, nantinya bisa kita uraikan data-data ini, bahwa yang datang pada tanggal 9 Januari ke customer service ini untuk ganti kartu adalah 1 orang. Pembelian pulsa 1 orang, komplain tutup kartu 1 orang. Berarti tanggal 9 Januari melayani 4 orang. Sini, belum. Melayani 4 orang. Kamu mau tidur. Ikut sini. 4 orang. 4 orang. Kemudian Sandra melayani total 2 orang. Nanti di akhir bulan ditanyakan mana komplain yang paling banyak. Berdasarkan data, untuk salah satu kantor, pembelian pulsa adalah hal yang paling banyak dilakukan oleh customer service. Ini untuk CRM. Sampai sini paham ya? Saya lanjutkan lagi. Ini salah satu contohnya. Kemudian, fungsi dari sistem informasi manajemen adalah diterangkan satu-satu. Executive Information System, manajemen senior menggunakan ACE untuk membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Eksekutif membutuhkan data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan kemudian untuk menelusuri data tersebut. Ini fungsinya ACE. Data yang tadi saya buatkan dikasihkan ke pihak manajemen. Nih, komplain yang paling banyak adalah misalnya pembelian pulsa. Kalau gitu di kantor itu kasih stok pulsa yang lebih banyak dari biasanya. Kalau marketing information system, tim pemasaran menggunakan MKIs untuk melaporkan efektivitas histori proses pemasaran dan saat ini juga menggunakan sebagai data yang dianalisa untuk merencanakan proses pemasaran di masa yang akan datang. Sedangkan Business Intelligence System, operasi yang menggunakan BIS biasanya untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data informasi yang dikumpulkan. Sistem mirip dengan ACE, tapi manajer dan eksekutif tingkat bawah yang menggunakannya. Customer Relationship Management System atau CRM, sistem CRM ini menyimpan informasi penting tentang pelanggan, termasuk penjualan sebelumnya, informasi kontak, peluang penjualan, tim pemasaran, layanan pelanggan, penjualan, dan pengembangan bisnis sering menggunakan CRM. Seperti yang saya contohkan tadi, pembelian pulsa misalnya. Kemudian informasi kontak, peluang penjualan, atau pemasangan kartu halo, ditambahkan lagi nanti di laporan. Jadi kalau misalnya ada, nanti ditambahkan lagi nama dari pelanggannya siapa, nomor teleponnya berapa, kan gitu ya. Itu tadi contoh singkat saja yang saya tuangkan dalam bentuk Excel. Jadi fungsinya SIM itu seperti itu. Setelah itu selesai, nanti di akhir bulan, data itu kita kasihkan juga, kita share lagi. Kita share lagi ke bagian mana? Kalau tadi CRM ini berarti ke bagian sales. Ini follow up data-data ini untuk membuat kartu halo misalnya. Atau ditanyakan mau nggak dia mau beli pulsa lagi. Itu fungsinya laporannya. Laporan yang selanjutnya, Salesforce Automation System atau SFA. Salesforce Automation System atau FF, ada yang bisa bikin Zoom meeting, undang saya karena di saya sudah habis. Atau kalian nanti download saja materinya lagi ya. Atau nanti kita ulangi lagi. Karena waktunya masih banyak sampai jam 11 waktunya, berarti tinggal 10 menit lagi. Saya lanjutkan saja biar cepat. Yang selanjutnya, laporan yang selanjutnya ada Transaction Processing System atau TPS. Pada tingkat dasar, TPS dapat berupa sistem point of sales seperti Mokapos atau sistem yang memungkinkan wisatawan untuk mencari hotel dan termasuk opsi kamar seperti kisaran harga, jenis, dan jumlah tempat tidur. Perkembangan selanjutnya ini seperti Traveloka. Kalau laporan ini jadi, berarti ini jadinya Traveloka, kemudian jalan-jalan, pergi-pergi. Kita bisa mengumpulkan itu. Karyawan dapat menggunakan data yang dibuat untuk melaporkan tren penggunaan dan melacak penjualan dari waktu ke waktu.
Knowledge Management System atau KMS, layanan pelanggan dapat menggunakan sistem KMS untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Sedangkan FAS atau Financial Accounting System, sistem ini khusus untuk departemen yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi, seperti untuk menghitung dagang dan piutang dagang. Contoh software akuntansi online terbaik yang bisa Anda pakai adalah Accurate Online. Sedangkan data HRMS atau Human Resource Management System, sistem ini melacak catatan kinerja karyawan dan data penggajian. Supply Chain Management System atau SCM, di mana perusahaan manufaktur menggunakan SCM untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan dari pembelian hingga produk akhir dikirim. Jenis laporan yang dihasilkan pada intinya hanya ada 3 dari semua yang saya terangkan tadi, laporan-laporan CRM, FAS, kemudian Financial Accounting, dan lain-lain, ada 3. Laporan yang terjadwal, ad hoc, dan real time. Jadi kalau misalnya real time, laporan hari itu. Yang dijadwalkan berarti biasanya tiap bulan atau tiap minggu. Pada intinya, setiap informasi manajemen adalah untuk menyimpan data dan membuat laporan yang dapat digunakan para profesional bisnis untuk menganalisis dan membuat keputusan. Itu intinya. Laporan dijadwalkan berarti dibuat secara berkala. Laporan ini menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan menganalisis data dari waktu ke waktu. Misalnya, maskapai penerbangan dapat melihat persentase bagasi yang hilang berdasarkan bulan. Ini yang saya jelaskan tadi, per bulan. 1 bulannya bulan Januari, bagaimana kalau misalnya CRM tadi, laporan untuk sales Sandra misalnya, laporan untuk customer service Sandra, dalam 1 bulan dia melayani apa? Paling banyak dia melayani komplain apa? Untuk customer service kan seperti itu ya. Kemudian, distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda atau parameter lainnya. Sedangkan ad hoc adalah laporan 1 kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan berguna, Anda dapat mengubah laporan ad hoc menjadi laporan terjadwal. Ini hampir mirip-mirip dengan laporan yang terakhir, laporan real time. Kalau yang ad hoc tadi 1 kali pada saat itu juga. Ketika pemimpin ingin mengambil keputusan, misalnya memperpanjang nggak si customer service ini. Kalau mau diperpanjang, kita lihat datanya. Dalam 1 bulan dia banyak melayani tidak? Atau sedikit melayaninya? Penjualannya bagaimana? Oh sedikit. Ini dihitung juga dalam bentuk KPI, Key Performance dari si customer service tersebut. Key performance-nya gimana? Customer service ini key performance-nya melayani orang dalam 1 bulan banyak atau tidak? Diukurnya dari situ. Penjualannya banyak atau tidak? Kan begitu. Sedangkan jenis laporan real time, di mana jenis laporan ini memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan saat terjadi. Misalnya, kepala customer service dapat melihat lonjakan volume panggilan yang tidak terduga dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas atau mengecek berapa panggilan di tempat lain. Manfaatnya apa jika menggunakan sistem informasi manajemen? Menurut Kelly Rayner Jr., dia profesor dari Auburn University yang menuliskan buku Management Information System Moving Business Forward, mengatakan organisasi apapun yang tidak menggunakan sistem informasi manajemen tidak akan bertahan lama. Pernyataan ini mungkin tidak akan benar pada beberapa dekade yang lalu. Tetapi sistem informasi berbasis komputer pada zaman sekarang adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi atau bisnis manapun, di mana menggunakan sistem informasi manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal inilah yang harus dilakukan oleh orang SIM, karena manfaat-manfaat di luar kebutuhan bisnis agar tetap kompetitif. Juga memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Manajer memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Manajer tidak dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan apabila informasi tidak ada. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dalam rencana kinerja, perusahaan dapat mendorong peningkatan alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan pelanggan. Banyak kebutuhan bisnis dipindahkan dari manajemen atas ke level organisasi yang lebih efisien dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni.
Kesimpulannya, dalam bisnis, sistem informasi manajemen adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses, operasional, evaluasi, dan teknik informasi. Sistem ini layaknya alat yang memindahkan data dan mengelola informasi yang dihasilkan. Informasi ini adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama dari era informasi tersebut. Selesai. Ini mengenai sistem informasi manajemen di mana semua harus ter-record, semua harus terorganisir, dan semua harus bisa dituangkan dalam bentuk data dan fakta. Dilakukan dalam suatu organisasi bisnis, saya jamin organisasi bisnisnya akan berjalan dengan baik dan dia akan bertahan dengan lama. Untuk ke depan, saya akan coba untuk menerangkan bagaimana kalian untuk membuat laporan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Atau kalian bisa mencari data dan fakta, misalnya laporan kinerja orang datang terlambat dalam HRD ke HRD-an. Berapa orang yang datang terlambat, kenapa, itu berdasarkan data dan fakta satu persatu. Nanti data itu bisa dipakai juga untuk membuat software. Data itu dipakai juga untuk merekrut karyawan. Seperti itu. Jadi intinya sistem informasi manajemen adalah bagaimana kita mengelola data dan fakta dan dituangkan dalam bentuk laporan. Ada 3 laporan. Laporan real time, laporan terjadwal, dan laporan ad hoc. Kalian perlu ingat itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, karena sebentar lagi sambungan kita akan terputus. Kalau untuk diskusi, kita masih ada waktu kurang lebih, kita sampai jam 10.50, 50 menit, 40 menit ya. Masih ada waktu sedikit lagi untuk diskusi, kurang lebih 5 menit lagi. Silahkan. Kalau tidak ada, pertemuan ini saya tutup. Saya akan share saya share presentasinya di Google Classroom. Kalian tinggal download saja. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehan. Waalaikumsalam.